Salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya, dan insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Alhamdulillah pada minggu hari ini, minggu yang cerah ini, insya Allah saat ini diminta untuk sharing, lebih tepatnya, jadi saya nggak akan bilang ini sebuah materi yang berat, tapi sebuah sharing saja dari tema yang sudah disampaikan oleh panitia terkait dengan wanita berkarir surga. Tadi sudah disampaikan juga dalam sambutan terkait dengan sebuah hadis ya, hadis riwayat Ahmad dan Muslim yang mengatakan bahwa ad-dunya mata, bahwa sesungguhnya dunia ini dan seluruh isinya adalah perhiasan. Tapi khairu mata'ud dunya adalah al-mar'atus salihah. Jadi memang kalau diibaratkan dunia ini dengan isi-isinya yang begitu indah, begitu menawan, ada lagi kedudukan yang lebih tinggi daripada itu semua. Ada satu hal yang value-nya, nilainya jauh lebih baik daripada dunia, daripada keseluruhan isinya. Dan apakah itu? Itu adalah wanita yang solihah atau almar'atus solihah. Almar'atus solihah kita akan masuk kepada kemuliaan seorang wanita. Ada begitu banyak wanita, apa yang membuat wanita itu berbeda antara satu dengan lainnya? Apakah dilihat dari takar kecantikannya? Apakah dilihat dari takar kedudukannya? Apakah dilihat dari takar kecerdasannya? Tapi ternyata tidak gitu. Yang Allah cinta, yang Allah sayang, yang Allah ingin lebih dekatkan adalah wanita-wanita dengan kemuliaan. Di mana menjadi seorang wanita yang mulia bukanlah sebuah hal yang mudah gitu ya. Akan ada perjuangan di sana. Kemuliaan seorang wanita akan berbanding lurus dengan kemampuannya dalam menjaga dan memelihara pandangan, memelihara lisan, memelihara akhlak, memelihara kehormatan diri serta keluarganya. Ada begitu banyak hal yang harus kita jaga dari mulai pandangan kita, apakah kita melihat hal-hal yang Allah ridho kepadanya, apakah lisan kita terjaga untuk mengucap hal-hal yang baik dan lebih memilih diam, apakah ada keindahan dalam akhlak kita sehingga semua orang akan senang dengan kebaikan yang kita berikan, dan bagaimana kita menjaga kehormatan diri dan kehormatan keluarga. Apa yang ia lakukan? Hanya pada Allah sajalah ia tetapkan cintanya. Lewat apa? Lewat ibadah yang khusyuk dan amal-amal yang berlapis ikhlas. Ibadah bukan sekedar ibadah, tapi ibadah yang berbalut kekhusyuan. Amal bukan sekedar beramal, amal yang dilingkupi dengan keikhlasan. Ini adalah wujud yang kita cari bersama. Wanita-wanita mulia yang kepada Allah saja ia tetapkan gerak langkahnya. Maka wanita mulia sejatinya adalah seorang bidadari, penyejuk mata di dunia, pendamping syuhada di surga. Dan insya Allah kita semua sedang berusaha ya untuk terus mencapai ke sana, mencapai derajat kemuliaan wanita. Maka ketika ditanya, apa sih sebenarnya peran utama dari seorang muslimah? Ada 3 pilar yang merupakan pilar paling utama, pilar paling prioritas, pilar pertama yang harus kita pikirkan dan harus kita terapkan. Yang pertama tadi sudah disebutkan almar'atus salihah, wanita yang salihah. Peran yang kedua adalah zaujatu muti'ah atau istri yang taat. Pilar yang ketiga adalah ummul madrasah, madrasah yang utama bagi anak-anaknya. Ini adalah peran utama gitu. Jadi kalau ditanya, terus gimana dong Mbak kalau misalnya saya memilih untuk bekerja nanti? Gimana kalau misalnya saya pengen lanjut sekolah S2 nanti? Gimana kalau misalnya saya mau berbakti melakukan pengabdian masyarakat? Nah, jadi kalau dikatakan 3 ini adalah pilar utama dan pertama yang harus tetap kita kerjakan dan menjadi prioritas dalam keseharian kita, sedangkan peran-peran yang lainnya adalah peran-peran ekstra. Peran-peran ekstra di mana kita berupaya untuk mengumpulkan sebanyak-banyak pahala untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sekarang kita coba berkaca ya dalam kondisi saat ini sebagai seorang mahasiswa misalnya. Udah pernah belum sih kita berpikir kita lagi di titik apa sih dalam hidup ini? Sekian belas tahun atau sudah lebih dari 20 tahun hidup saya, apa saja yang sudah saya lakukan? Pernah nggak menjawab pertanyaan, buat apa sih jadi mahasiswa? Bisa apa sih jadi mahasiswa itu? Apa sih nilai lebihnya mahasiswa? Nilai kebermanfaatannya seperti apa? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan pertama yang muncul di benak saya pada saat saya masuk S1 gitu ya, diterima di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Pertanyaan pertama adalah buat apa ya jadi mahasiswa? Apa yang membuat ia lebih istimewa? Bedanya apa dengan yang dulu-dulu? Nah,
Kemudian masuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang paling banyak ditanyakan terkait dengan akademis atau organisatoris. Mana yang sebaiknya atau mana yang seharusnya saya pilih gitu. Ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Nah, pertama kita ngebahas mengenai dari sisi akademis gitu ya. Seberapa penting sih akademis itu? Kita paham akademis itu adalah bagian dari kita menuntut ilmu. Sedangkan kita juga paham dalam Islam, kewajiban menuntut ilmu ini sejak dari buayan gitu ya, sejak kita dari kecil lahir hingga ke liang lahat. Nggak akan berhenti. Meskipun teman-teman udah lulus S1, mau lulus S2, mau lulus S3, apakah artinya kita sudah berhenti kewajibannya untuk menuntut ilmu? Tidak. Artinya apa? Kewajiban menuntut ilmu, kewajiban setiap orang dan tidak akan berhenti sampai dengan kematian menjemput kita. Kita harus selalu belajar. Intinya itu. Artinya adalah kita tidak menghentikan waktu kita, kewajiban kita untuk terus belajar dari mana saja. Yang kedua, pentingnya akademis adalah pembentukan insan yang cendekia. Kalau kita menengok kembali kejayaan masa-masa Islam, saat Islam begitu berjaya gitu ya di Cordoba, peletak perubahan ilmu-ilmu pengetahuan semuanya oleh muslimah-muslimah maupun daripada muslim-muslim yang Islam gitu sebenarnya. Para cendekiawan muslim yang pertama kali begitu banyak mengembangkan ilmu pengetahuan yang kita gunakan saat ini. Siapa sih yang nemuin angka 0? Siapa sih yang nemuin algoritma? Siapa sih yang menemukan jam dan lain sebagainya? Banyak sekali temuan-temuan itu semua berasal dari Muslim sebenarnya. Dan kita harus dapat menjadi bagian dari perubahan itu, bagian yang memberikan kebermanfaatan untuk ke depan. Kemudian yang ketiga, dari keilmuan yang kita dapat, harapannya adalah dapat memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat, mau Indonesia sampai dengan level dunia. Ini harus kita jadikan acuan gitu. Kenapa sih mau belajar tinggi-tinggi? Jangan sampai niatan kita belajar di perguruan tinggi hanya berhenti sampai dengan lulus menjadi sarjana, mencari kerja. Akan sangat kecil niatannya, akan sangat kecil balasannya. Sedangkan sebuah amal ditentukan dari niatnya. Dari sekarang, tujukan niat kita, kita belajar menuntut ilmu untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin dalam setiap lelah belajar yang kita rasakan dapat memberikan kebermanfaatan untuk semesta. Dan yang ketiga tadi, sinergitas antara ilmu dengan amal. Karena nggak bisa juga orang itu belajar terus tapi nggak pernah mengamalkan. Maka jangan lupa di sini harus ada keseimbangan antara ilmu dengan amal. Nah, ini adalah beberapa titik penting akademis dalam kehidupan kita. Tapi ternyata ada juga beberapa titik penting terkait dengan organisasi. Yang pertama apa? Pengembangan soft skill. Ini nggak kita dapatkan di bangku perguruan tinggi. Hanya ada banyak mungkin kecerdasan-kecerdasan intelektual, tapi tidak sampai membahas EQ maupun SQ. Pengembangan soft skill kita dapatkan dengan terlibat dalam kegiatan organisasi. Kedua, pengembangan sosialisasi diri dengan lingkungan. Kadang kita harus belajar lebih banyak, mendudukkan diri kita hanya dalam satu posisi, rutinitas yang itu-itu saja, kita jadi tidak bisa belajar dari lingkungan sekitar, dari orang-orang yang ada di sekitar kita, dari apa yang kita bisa ambil hikmah dari mereka. Yang ketiga, kita belajar untuk bertanggung jawab dan amanah. Kita diberikan sebuah amanah yang besar, kita laksanakan. Kemudian bagaimana manajemen waktu, ini sangat berpengaruh ya. Jadi skill manajemen waktu akan sangat terlihat ketika orang itu sudah pernah mengikuti organisasi, bisa memperluas network juga di luar dari apa yang sudah kita kerjakan sekarang, melatih percaya diri, dan bisa belajar manajemen waktu dengan lebih baik lagi. Jadi kalau kita lihat memang ada banyak juga hal-hal penting yang bisa kita dapatkan dari organisasi. Jadi kalau ditanya, jadi Mbak harus pilih apa, akademis atau organisasi? Kalau jawaban saya adalah I'll take both of them. Dan ini adalah cerita real ya, pengalaman saya pada saat S1, S2, sampai dengan S3, saya tetap terlibat, tidak berhenti hanya belajar di bangku perkuliahan, tapi juga terlibat di organisasi. Stop point-nya apa? Nah, ini yang mungkin penting ya. Jadi, dalam menakar, dalam menimbang berapa amanah yang kita ambil, apa saja yang ingin kita kerjakan, ini beberapa stop point-nya. Satu, jika kita ingin mengisi masa muda kita dengan lebih bermakna, selain belajar,
organisasi juga dapat kita tekuni. Kita bisa belajar banyak hal dari sini. Jikapun kita memutuskan untuk menjadi seorang organisatoris, maka ini yang harus saya ingatkan juga kepada para teman-teman aktivis, kewajiban kita, utama kita sebagai seorang mahasiswa adalah belajar, jangan sampai ditelantarkan. Nah, jadi harus tetap seimbang. Yang ketiga, jadi gimana dong? Ukur kemampuan. Jangan mengambil amanah di luar kesanggupan. Kalau cuma bisa sanggup mengambil satu peran, jangan nambah jadi dua. Kalau sudah bisa pegang dua amanah, jangan nambah jadi tiga. Kita yang ukur kemampuan kita yang tahu gimana cara belajar kita yang tahu gimana kapasitas kita, ukur kemampuan kita. Dan yang terakhir, belajarlah bertanggung jawab atas pilihan yang diambil. Artinya apa? Jangan baperan. Kalau misalnya ngelihat, enak ya teman-teman saya habis pulang dari kelas, mereka masih bisa ngobrol-ngobrol, saya masih ada rapat ini, rapat itu, nggak usah baper. Ini adalah pilihan yang sudah kita ambil, dan kita paham konsekuensi di balik setiap pilihan-pilihan tersebut. Kita ingin mengisi masa muda kita agar jauh lebih bermakna, sehingga pilihan ini kita ambil. Dan ini juga yang akan membawa kita nanti di masa depan, 5 tahun, 10 tahun lagi, teman-teman akan ngerasa, saya di hari ini adalah bentukan saya 10 tahun lalu, pada saat saya mengenyam S1. Saya di hari ini adalah bentukan dari karakteristik yang tertempa dari sekian banyak aktivitas pada zaman menjadi mahasiswa. Nah, kenapa akhirnya saya bilang jangan pernah ragu, karena Allah telah katakan dalam surat At-Taubah ayat 105, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Intinya apa? Setiap lelah yang kita rasa, setiap capek, setiap penat, Allah catat. Nggak pernah Allah tidak hitung. Jadi nggak usah takut kalau ngerasa, ya ampun kerjaan saya banyak banget nih, di kampus udah dapat tugas banyak dari dosen, di organisasi sedang lagi nyiapin acara kegiatan ini misalnya. Nah, tenang aja, Allah itu catat setiap prosesnya, setiap lelah yang tertempa, setiap penat yang dirasa, Allah catat semuanya. Maka tidak akan ada yang pernah bernilai sia-sia jika kita terus bergerak hanya karenanya. Nah, melalui masa-masa S1 itu, Allah mengajarkan saya bahwa menjadi mahasiswa itu adalah sebuah hal yang sangat menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena Allah mengasih begitu banyak pembelajaran, tempaan yang luar biasa, bisa saya rasakan hanya pada saat saya menjadi mahasiswa S1. Sekarang udah nggak bisa kayak gini lagi. Allah kasih saya kesempatan, Allah ajarkan saya dengan izin Allah, saya ditakdirkan lulus S1 dalam waktu 3,5 tahun dengan IPK cum laude. Jadi intinya apa? Oh, berarti jangan-jangan Mbak Dewi belajar mulu kali ya, lulus S1-nya 3,5 tahun. Oh, belum tentu. Karena ternyata apa? Allah juga izinkan saya untuk mengemban 13 amanah di 10 organisasi yang berbeda pada saat saya semester 7. Nah, berarti, organisasinya juga ya. Nah, jadi apa yang bisa kita ambil? Akan ada banyak titik yang bisa kita isi ketika kita menyandarkan segala sesuatunya, melibatkan setiap perkara hanya kepada Allah saja. Yang ketiga, bahkan Allah kasih bonus, jadi mahasiswa berprestasi di FKM UI. Bahkan Allah kasih izin menjuarai kompetisi level nasional hingga internasional. Foto sebelah ujung kiri bawah di sini, ini adalah foto pada saat saya dengan tim saya memenangkan inovasi sebuah ajang bergengsi di bidang teknologi yang dilaksanakan oleh Microsoft. Ini kita lagi di mana? Belakang kita adalah The Pyramid of Giza, lagi di Mesir. Allah kasih izin, sekalinya ke luar negeri, langsung nyebrang ke buminya para nabi. Intinya apa? Ketika kita menyandarkan segala harap hanya kepada Allah, Allah yang bukakan pintu-pintunya. Allah yang berikan kemudahan-kemudahan dalam setiap aktivitas yang tertempa. Jadi tipsnya gimana Mbak? Nah, tipsnya sebenarnya lengkapnya ada di buku pertama saya yang tadi disebutin di Awe Inspiring Me. Di situ sudah ada apa sih yang saya lakukan pada saat S1 sampai bisa mendapatkan beberapa capaian atas izin Allah gitu ya. Yang pertama dan paling utama yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah sukses doesn't just happen. Sukses itu nggak terjadi secara kebetulan, itu harus direncanakan. Failing to plan is plan to fail. Kalau kita gagal merencanakan, sama aja kita merencanakan kegagalan. Jadi poin paling utama dan pertama yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman harus buat rencana. Kalau kita udah tahu target kita mau ngapain, kita jadi mikir, kompetensi apa sih yang dibutuhkan untuk mencapai impian tersebut, kapan saya harus lari, kapan saya harus berhenti, apa saja yang sudah tertunaikan, mana yang harus saya kejar. Nah, rules number one, ya, jadi rules nomor 1, buat perencanaan.
Satu, set up your goals. Buat goals kalian. Pada saat saya masuk S1 pertama kali, yang saya lakukan adalah menuliskan di life plan saya 3,5 tahun. Saya punya cita-cita, saya lulus 3,5 tahun. Saya pengen jadi Mapres FKM UI. Saya pengen IPK-nya cum laude. Itu semua adalah catatan rencana yang sudah saya buat sejak hari pertama menjadi mahasiswa baru di FKM UI. Set up your goals, buat goals dari sekarang. Kalau Mbak, tapi saya udah mahasiswa tingkat 3 nih, nggak apa-apa, buat dari sekarang. 2 tahun yang akan dihabiskan nanti akan seperti apa? Catat dari sekarang. Buat perencanaan yang realistis, yang bukan sesuatu yang bombastis, tapi yang masih achievable gitu, yang benar masih bisa kita kejar. Kemudian buat jadwal per bulan, per minggu, per hari. Setelah saya selalu punya list to do harian, mau sampai 20-30 list to do, I have it every day. Mana yang udah selesai saya checklist. Yang belum berarti bisa jadi pending atau masih harus saya kejar malamnya lagi. Kemudian yang keempat, kerjakan apa yang sudah dijadwalkan. Jangan sampai ngerasa pernah gara-gara mager, nggak jadi kejadian, terus ya udah dilupain deh, nggak usah gitu. Ketika sudah mulai melenceng dari sasaran target awalan kita, ya kita luruskan kembali impian kita luruskan lagi usaha-usaha kita. Disiplin dengan jadwal adalah kuncinya. Kita sudah buat perencanaan, jangan cuma bagus dalam merencanakan, eksekusi apa yang kita rencanakan. Rules nomor 2, saya punya keyakinan keberhasilan itu berbanding lurus dengan perjuangan. Nggak mungkin kita mau dapat hasil yang besar, tapi kitanya malas-malesan. Nggak mungkin seseorang yang sehari bekerja selama 12 jam sama dengan mereka yang sehari hanya kerja 4 jam. Sunatullahnya nggak gitu. Semakin banyak kita berupaya, semakin banyak yang kita dapatkan. Semakin keras kita berjuang, semakin indah keberhasilan yang akan kita raih. Jadi, ini adalah rumus yang saya pegang. Sampai dengan hari ini, kalau kita mau dapat keberhasilan yang besar, siap-siap untuk menempuh jalan perjuangan yang juga lebih terjal. Yang ketiga, ini yang kadang orang suka lupa, yaitu muhasabah. Kita harus sering-sering memuhasabah diri kita. Orang yang hidup dan akrab gitu ya, dengan muhasabah ini hatinya nggak pernah mati. Hatinya selalu terjaga. Dia akan selalu berpikir, apakah hari ini jauh lebih baik daripada kemarin? Hari ini sama aja nggak ya sama kemarin, atau jangan-jangan hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Apakah bulan ini lebih baik daripada bulan lalu, apakah tahun ini lebih baik daripada tahun lalu. Selalu berhitung prestasinya, berhitung amal-amalannya, apa yang saya lewatkan, apa yang harus saya maksimalkan, targetan apa yang harus saya capai di tahun depan agar tahun depan jauh lebih berarti daripada tahun ini. Selalu bergerak untuk kebaikan, untuk perbaikan. Bahasanya adalah continuous improvement. Jadi kalau kita tahu di tahun ini saya seperti ini, tahun depan saya akan set up dengan catatan targetan yang lebih tinggi lagi. Sering bermuhasabah, karena kita paham bahwa segala amalan yang kita punya hari ini belum cukup untuk membeli surganya Allah. Jauh dari kata cukup. Kita harus senantiasa merencanakan amal-amal tidak tertinggal untuk mengejar keridhaan Allah, Zat yang Maha Penyayang. Rules nomor 4, mengakarkan motivasi hanya kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada makhluknya, apalagi hanya sekedar jabatan atau harta kekayaan belaka. Kenapa? Ketika kita menyandarkan motivasi kita kepada sesuatu yang kekal, kita nggak akan sering kecapean. Ketika kita terjatuh, terperosok dalam jurang yang paling terdalam, kita akan kembali mengingat dan mendapatkan kekuatan. Kekuatan dari Zat yang Maha Kekal. Ketika kita menjadikan Allah sebagai landasan, Ia akan menjadi muara segala kekuatan. Ketika kita merasa jatuh, merasa down dalam kondisi titik terendah kita, saat kita mulai kehilangan kekuatan, cobalah mengembalikan hati kepada semulia-mulia niatan. Ketika niatan kita kepada sesuatu yang kekal, dia tidak akan pernah mati. Dia akan terus membuat kita semakin berdaya untuk mengejar capaian lebih tinggi lagi. Maka catatannya adalah apa yang membedakan seseorang antara mereka yang berhasil dengan yang tidak, ini bukan masalah siapa yang lebih pintar, siapa yang IQ-nya lebih tinggi, siapa yang lahir dari keluarga yang kaya, bukan. Tapi yang menentukan seseorang berhasil ada atau tidak adalah masalah kesungguhan dan kemauan. Banyak orang pintar, banyak orang mungkin kaya, tapi dia nggak sungguh-sungguh, ya dia akan di situ aja, dia stuck. Tapi banyak juga kita lihat orang-orang yang berhasil, semua bermulai dari titik nol, dari titik yang tidak ada apa-apanya menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi from zero to hero. Nah, Allah ingatkan dalam surat Al-Imran ayat 110, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Kita adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Dengan catatan apa? Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar dan beriman kepada Allah. Ketika Allah katakan kita adalah umat yang terbaik, kita udah buktikan belum sih? Kita adalah bagian dari umat yang terbaik itu.
Ketika Allah katakan bahwa kita adalah umat yang terbaik, apakah usaha-usaha kita sudah mengejar untuk menjadi umat yang Allah labelkan umat yang terbaik? Ini yang harus kita kejar. Allah katakan dalam surat Az-Zumar ayat 9, apakah dapat disamakan mereka yang mengetahui dengan mereka yang tidak mengetahui? Ini sindiran. Allah ingin bilang, woi orang yang belajar 10 jam sehari sama yang 3 jam sehari ya beda lah. Orang yang senantiasa melelahkan dirinya bekerja karena aku dengan mereka yang sia-sia hidupnya dalam kesenangan di dunia, tentu beda derajatnya di hadapan Allah. Intinya Allah lagi nyentil kita di sini. Kita mau termasuk dalam golongan orang yang mengetahui atau orang-orang yang tidak mengetahui. Selain itu juga disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ada dua iri yang Allah izinkan. Dua iri tapi dibolehkan. Irinya yang pertama oleh orang yang Allah berikan kekayaan, namun kekayaannya digunakan untuk membela hak atau kebenaran. Dan yang kedua, kita boleh iri sama orang yang Allah kasih ilmu pengetahuan, tapi kemudian ilmu pengetahuan itu ia ajarkan kepada orang-orang. Ia berikan kebermanfaatan. Intinya apa? Intinya adalah ayo kita iri dalam hal yang baik, menjadi orang yang bukan hanya iri, tapi diiriin sama orang. Gimana caranya kita bisa menjadi orang yang belajar lebih banyak, memiliki ilmu pengetahuan lebih banyak, dengan ilmu pengetahuan itu kita berikan kebermanfaatan seluas-luasnya untuk umat. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain Rasulullah katakan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Ini yang harus kita kejar, menjadi sebaik-baik manusia. Maka kalau kata Mark Sanborn, tidak ada yang bisa mencegahmu memilih menjadi luar biasa. Nggak ada. Kita yang akan milih, kita mau jadi muslimah yang biasa-biasa aja, atau mau jadi muslimah yang luar biasa. Lewat apa? Bisa lewat keilmuan contohnya. Teman-teman di sini yang udah belajar, ini beberapa contoh, misalnya sebelah kiri, ini pada saat salah satu chapter di tesis saya, ini masuk ke jurnal kedokteran internasional. Di majalah internasional kedokteran, karena memang apa yang saya hasilkan dari tesis itu menjadi rekomendasi untuk para dokter-dokter hepatologi se-Eropa dan juga Inggris. Yang di atas pada saat saya mengisi acara di sebuah TV swasta ya di Inggris untuk membahas cervical cancer. Keilmuan yang kita pelajari kita sampaikan. Apa sih cara untuk pencegahan, karena saya bidangnya kesehatan ya. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah agar orang tidak terkena kanker serviks? Disampaikan. Kemudian yang di bawah pada saat saya mendapatkan penghargaan sebagai yang Investigator Award untuk peneliti muda gitu ya, peneliti muda internasional terbaik di bidang hepatologi se-Asia Pasifik. Dan kalau dilihat dari fotonya, hanya saya satu-satunya muslimah yang berhijab. Yang lain nggak ada. Ketika dikatakan kuntum khairu ummah, ayo buktikan. Kalau kita adalah umat yang terbaik, buktikan bahwa kita dapat memberikan juga yang terbaik. Lewat penelitian, ada banyak yang bisa kita kerjakan, kayak sekarang misalnya COVID-19, orang sedang berlomba-lomba melihat perubahan varian, dampaknya di masyarakat, bagaimana strategi kebijakan yang terbaik. Intinya adalah kita harus maksimalkan keilmuan yang kita pelajari untuk kebaikan umat. Ketiga, karya tulisan. Mungkin teman-teman ada yang suka nulis, ada yang suka nulis di koran, mau di website, mau di blog, atau sesederhana dari tulisan di sosial media. Gimana caranya kita bisa mendapatkan dan menyebarkan kebaikan-kebaikan, informasi yang benar dan menangkal hoax. Di sini salah satu contohnya di background ini adalah pada saat saya masuk ke dalam profil mahasiswa S3 yang masuk di brosurnya UCL. Satu-satunya muslimah dengan hijab lebar dari Indonesia yang tercapture di sana. Bukan karena apa-apa, karena saya yakin itu izinnya Allah. Allah mengizinkan saya untuk ya dakwahnya lewat ini. Sedikit, tapi ternyata bisa memberikan dampak yang cukup besar. Yang selanjutnya, pengabdian masyarakat. Mungkin ada sebagian dari kita yang sukanya turun langsung ke masyarakat, langsung ngasih bantuan, langsung membantu. Di tengah kondisi saat ini gitu ya, di tengah banyak bencana alam di Indonesia, COVID yang masih belum selesai, masih banyak orang yang butuh bantuan loh. Dan saya yakin teman-teman di sini dengan jiwa pengabdian masyarakat yang sangat besar juga dapat menjadi agen perubahan untuk memberikan kebermanfaatan. Atau yang terakhir lewat inovasi, ini beberapa hal yang bisa kita kerjakan dari keilmuan masing-masing teman-teman semua di sini. Apa sih yang bisa kita pelajari untuk membawa perubahan? Masalah Indonesia apa sih? Kita coba selesaikan. Indonesia masih banyak penyakit-penyakit menularnya, kemiskinan, pengangguran. Kita bisa buat apa di sini? Lahirkan inovasi membawa kebermanfaatan untuk negeri. Dan yang terakhir, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, mari menjadi bagian dari solusi, bukan hanya orang-orang yang dapat mengomentari. Ada banyak orang dapat berkomentar, tapi sedikit dari mereka yang bisa membawa perubahan. Kita termasuk di golongan yang mana, teman-teman, yang menjawab dan menentukan.
Jadilah agen-agen perubahan, agen-agen pembawa kebermanfaatan di level nasional, regional, maupun internasional. Dan menjadi seorang muslimah tidak pernah menghalangi kita untuk menjadi bagian dari perubahan tersebut. Maka saksikanlah wa asyhadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa aku adalah seorang muslim. Menjadi apapun kita ke depan, mau jadi ilmuwan, akademisi, entrepreneur, teknokrat, politisi, apapun, harus kita ingat apapun peran yang tertempa, kita adalah hamba sebelum segalanya. Jadi masa muda untuk apa? Teman-teman masih muda, jangan disia-siain umurnya. Satu, nuntut ilmu. Allah sudah katakan di surat Al-Mujadilah ayat 11, dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah itu sayang sama orang-orang berilmu. Allah itu sayang dengan orang-orang berilman. Apalagi orang yang berilmu dan beriman. Tambahlah Allah sayang, tambah Allah tinggikan derajatnya. Dua, maksimalkan potensi kita. Mungkin ada yang punya kekhususan lebih sukanya menyulam atau sukanya masak. Bisa ikut les atau kursus-kursus yang bermanfaat. Atau ikut bahasa asing, belajar bahasa Inggris misalnya, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, apapun untuk menebarkan kebermanfaatan yang bisa kita punya. Yang masih belum lancar bacaan Qur'annya, mulai selesaikan tahsinnya, talakinya, sampai tahfiz Qur'an. Yang ketiga, bermanfaat dan mengukir prestasi. Kita bisa ikut kompetisi, kita bisa turun terjun langsung ke pengabdian masyarakat, atau jangan lupa ikut berorganisasi. Dan yang terakhir, jangan pernah berhenti untuk terus berkarya dan berdaya, lahirkan inovasi, buat tulisan-tulisan yang mengedukasi untuk masyarakat dan orang-orang sekitar kita. Maka kuncinya adalah ini. Setiap cita-cita akan terwujud, ada 6 di sini saya tuliskan. Yang pertama, diperkuat dengan iman. Iman adalah landasan semuanya sebelum kita bergerak. Iman adalah landasan utama sebelum kita maju dan bergerak. Satu, diperkuat dengan iman. Kedua, dilengkapi dengan keikhlasan yang mendalam. Harus ada ikhlas di sini. Ketiga, ada semangat yang berkobar-kobar. Yang keempat, ada perencanaan yang rapi. 5, siap untuk beramal. Dan yang keenam, berkorban untuk melaksanakannya. Mulai dari iman, ada keikhlasan, ada semangat, ada perencanaan, ada beramal, dan yang terakhir adalah pengorbanan. Maka dalam Al-Quran Allah sudah sampaikan, dan berlomba-lombalah karena dunia ini adalah arena pertarungan, dan bersegeralah karena sejarah nggak pernah nunggu kesiapan kita. Mulai bekerjalah karena hanya mereka yang berusaha keras yang pasti akan mendapatkan, dan berangkatlah karena diam di tempat tidak akan pernah mengubah keadaan. Maka Allah katakan di surat Al-Kahfi ayat 13, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Semua bermula dari keimanan. Keimanan kepada Allah, baru Allah bukakan jalannya. Allah kasih petunjuk, Allah kasih kemudahan, Allah kasih keringanan. Yang terlihat sulit menjadi mudah, yang terlihat tidak mungkin menjadi mungkin. Maka pesan saya sebelum menutup, jadilah muslimah yang otentik. Kita balik kepada peran muslimah di atas, kita tahu kita bisa ngapain aja. Dalam pergerakan zaman yang begitu kencang, tetaplah menjadi muslimah yang otentik. Apa sih muslimah yang otentik itu? Muslimah yang tahu mau dibawa kemana hidupnya. Dia tahu saya hidup untuk apa, peran dan prioritas apa yang perlu dikerja. Tidak terpengaruh dengan godaan atau pencapaian orang-orang di sekitarnya. Mau si A udah punya rumah 3, si B punya mobil 5, si C udah keliling 27 negara, nggak peduli. Karena dia tahu, saya mau dibawa kemana hidup saya, ke surga atau ke neraka. Peran apa yang saya kerjakan untuk menuju surganya Allah, prioritas apa yang harus saya kerja. Jadi nggak mudah terpengaruh dengan orang-orang sekitar. Ia fokus mengerja kebaikan dan perbaikan dirinya. Kebanyakan kita lebih banyak mengomentari orang tapi lupa mengevaluasi dirinya sendiri. Seorang muslimah yang otentik, dia paham, dia akan mengerja kebaikan dan terus melakukan perbaikan dirinya. Senantiasa taat kepada Rabb Sang Maha Pencipta, senantiasa merunduk dalam ketakwaan seorang hamba. Nah, ini adalah tipsnya, pesan yang harus kita bawa, jadilah muslimah yang otentik. Sebagai penutup, saya selalu percaya bahwa mengukir prestasi itu bukan seperti proyek Roro Jonggrang yang keberhasilannya dapat terwujud hanya dalam satu malam. Semua itu, mau bentuk keberhasilan itu, ya kita pasti akan butuh perjuangan yang nggak bisa sebentar, ikhtiar yang nggak bisa ala kadar, manajemen diri yang harus rapi dan terjadwal. Karena kita pasti paham,
Orang-orang sukses itu, mereka bukan besar karena telah bergelimang kesenangan, namun mereka yang sukses itu telah bersimbah peluh melalui terjalannya perjuangan. Ini yang mungkin sebagian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman pada pagi hari ini. Semoga sedikit yang disampaikan bisa bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, jazakillah khair kepada Ustazah Dewi Nur Aisyah atas materi yang telah disampaikan. Masya Allah bermanfaat sekali. Oke, baik. Bagi teman-teman yang bertanya, boleh langsung mengaktifkan mikrofonnya atau bisa langsung bertanya lewat room chat. Oke, baik Ustazah, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan webinar. Akan saya bacakan ya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah, saya Yuli Santika dari Ar-Rahman Teknokrat. Pertanyaan saya adalah apa saja kodrat seorang wanita agar berkarir surga Ustazah, baik wanita yang belum menikah ataupun yang sudah menikah. Lalu mengenai pertanyaan tersebut, apakah wanita jika menjadi seorang aktivis termasuk dalam emansipasi wanita? Mohon penjelasannya Ustazah, jazakillah khair. Ini langsung dijawab aja berarti, Vika? Iya, Ustazah. Oke, siap. Saya coba jawab ya pertanyaan dari Yuli Santika. Nah, pertanyaannya adalah terkait dengan kodrat ya seorang wanita agar berkarir surga. Ini gimana baik yang belum menikah atau sudah menikah? Intinya adalah sebenarnya pertanyaan pertama, berkarir surga, apakah surga sebuah karir? Bahkan itu pertanyaan awal gitu ya ketika kita menanyakan berkarir surga. Yang saya tangkap adalah apapun yang kita kerjakan ketika yang kita lakukan adalah berupaya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah gitu ya. Maka kita harapkan bahwa apa yang kita kerjakan itu semua menuju kepada Allah gitu. Nah di sini baik yang sudah menikah ataupun belum menikah gitu ya, ini mungkin beda sedikit gitu dalam artian ini hanya masalah etapa hidup gitu ya, etapa kehidupan yang mungkin di awal kita bermula dari single kemudian Allah pertemukan dengan separuh jiwa kita gitu ya, kemudian menjadi couple, kemudian setelah punya anak menjadi triple, quadruple dan lain sebagainya. Apakah ada beda? Sebenarnya ketika segala niatan kita tujukan hanya untuk Allah saja, itu sudah kita mengejar surga sebenarnya. Sebelum menikah misalnya kita belajar menuntut ilmu ikhlas karena Allah, itu bagian dari kita mengejar surganya Allah. Ketika kita berbakti kepada orang tua, mau sudah menikah, mau belum menikah, ya itu tetap kewajiban kita, birrul walidain. Itu juga mengejar surganya Allah. Kita bekerja misalnya, sudah lulus kuliah, kita kerja. Kita kerja diniatkan ya karena Allah lagi, bukan lain dan tidak bukan. Semua hal ketika kita niatkan hanya dan untuk Allah saja akan bernilai ibadah di hadapannya. Kita yang suka lupa justru letak niatnya. Niatan kita di awal ini yang harus kita luruskan, harus kita tujukan hanya untuk Allah dulu, bukan untuk orang lain. Kemudian menjadi seorang aktivis gitu ya. Ini sebenarnya apa ya? Berbicara mengenai emansipasi, kalau sekarang sih sebenarnya sudah tidak terlalu jauh berbeda ya. Saya nggak akan masuk ke konteks feminis karena akan terlalu jauh kalau bahasnya ke sana. Intinya adalah dalam Islam sudah jelas pembagian tugas. Tidak dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. Apakah gara-gara laki-laki maka kesempatan untuk masuk surga lebih besar? Nggak ada. Laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk mengejar surganya Allah, hanya peran yang diemban itu berbeda. Allah kasih amanah kepada perempuan untuk mengandung, melahirkan, bahkan kalau kita baca itu luar biasa sekali ya, perjuangan seorang ibu dengan balasan yang Allah kasih dengan segala kelelahan, kepayahan yang bertambah-tambah saat mengandung, saat melahirkan, Allah kasih balasan luar biasa. Bahkan Allah kasih surga itu ya di telapak kakinya ibu. Bahkan ketika ditanya seorang sahabat kepada Rasulullah, siapakah orang yang harus aku muliakan sepenuhnya, setinggi-tingginya dalam dunia ini? Jawabannya bukan ayah, tapi seorang ibu. Bukan 1 kali sampai 3 kali. Jadi intinya apa? Silahkan berkiprah, silahkan mengambil peran dalam koridor keislaman. Ini yang penting. Peran apapun yang kita tempa harus dalam koridor keislaman. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Batasan dalam Islam seperti apa, ini yang harus kita laksanakan. Kemudian selalu berjalan dalam ketaatan. Itu yang paling penting. Dan niatkan segala sesuatunya, libatkan Allah dalam setiap perkara. Ini yang paling penting, baik sebelum menikah, sudah menikah, atau belum menikah, itu yang kita kerjakan. Libatkanlah Allah dalam setiap urusan kita, niscaya keberkahan akan Ia berikan dalam setiap aktivitas yang tertempa.
Mungkin itu untuk pertanyaan pertama, Vika. Oke, baik Ustazah. Pertanyaan selanjutnya dari Yulistiani Arman Teknokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Seperti yang Ustazah jelaskan tadi tentang pengalaman Ustazah pernah mengikuti 10 organisasi pada semester 7. Bagaimana cara mengatur suatu kewajiban sebagai mahasiswa dan menjadi anggota dari organisasi di tengah kesibukan semester 7 yang super sibuk untuk menyiapkan skripsi dan sebagainya. Sekian dan terima kasih Ustazah. Saya coba sharing kali ya untuk pertanyaan kali ini, karena sungguh ya jawabannya di sini itu bukan masalah, oh berarti ini ya saya pintar banget, enggak. Oh berarti ini banget ya, pintar banget bisa sampai kayak gitu ya, enggak gitu juga. Karena bagi saya ini bukan masalah saya yang bisa, tapi karena saya punya Allah yang memampukan saya. Nah itu yang harus kita ingat ketika kita mendapatkan keberhasilan. Saya percaya gitu ya, ini bukan masalah saya yang bisa, karena saya yang pintar, saya yang rajin, saya yang berusaha, enggak. Tapi karena ada Allah yang izinkan itu terjadi. Karena ada Allah yang berikan kesempatan itu mungkin untuk terlaksana. Jadi memang pada saat semester 7, pada saat itu kondisinya, satu tadi secara organisasi saya mengemban 13 amanah di 10 organisasi. Yang kedua, saat itu saya masih ada 4 SKS jadwal kuliah. Saat itu juga saya lagi magang di Puskesmas selama beberapa bulan. Pada saat itu juga saya menyusun skripsi. Jadi dalam waktu bersamaan ada beberapa hal lah yang kita lakukan. Tapi mungkin ada 2 pesan yang ingin saya berikan ke teman-teman. Yang pertama, saya ingat pesan dari almarhum B.J. Habibie ya, ketika dikatakan bahwa ketika kita minta kekuatan kepada Allah, mintalah kekuatan dengan seikhlas hati. Dalam arti apa? Ketika kita hanya menyediakan segelas air, sebuah gelas, Allah akan kasih air ya sebanyak gelas itu. Ketika kita sediakan ember, maka Allah akan isi air yang sebanyak ember itu. Ketika kita sediakan wadah seluas samudra, Allah akan kasih air sebanyak seluas samudra itu. Artinya apa? Keikhlasan kita untuk lelah bekerja karenanya, itu akan Allah kasih kekuatan sebesar itu juga. Jadi yang pertama, sandarkan, minta kekuatan sama Allah aja, bukan sama yang lain. Jadi kalau masalah wah ini suplemennya harus gimana nih, banyak banget dong, harus minum apa, vitamin apa segala macam. Karena kadang saya percaya kekuatan yang bisa saya jalani gitu ya dengan pola hidup di semester 7 pada saat lalu itu, ya karena ada Allah yang kuatkan, bukan karena saya yang kuat, ada Allah yang menguatkan saya untuk terus bekerja, untuk terus menempa. Pada saat itu, memang pada saat S1 saya punya kebiasaan tidur hanya sekitar 4 sampai 5 jam sehari, itu paling maksimal. Jadi memang waktu sangat terbatas karena banyak sekali hal yang dikerjakan, pulang ke rumah tetap luangkan waktu untuk dakwah keluarga, lanjut ngerjain apa makalah-makalah untuk kompetisi misalnya, kerjaan-kerjaan di kampus misalnya, bahkan belajar untuk ujian aja itu di jalan perjalanan gitu ya, perjalanan dari rumah ke kampus itu tempat saya belajar gitu. Jadi intinya adalah ya sandarkan semuanya kepada Allah, Allah yang menentukan. Itu yang pertama, minta kekuatan sama Allah. Dan yang kedua, yang ingin saya ingatkan ke teman-teman adalah yang kita lakukan adalah mengejar barokah. Barokah itu apa sih? Pernah nggak sih ngerasa kita udah belajar banyak banget, yang keluar di ujian sedikit? Atau mungkin pernah nggak sih kita ngerasa kita udah belajar, waktunya mepet, belajarnya sedikit, keluar semua pas saat ujian? Nah, yang dibilang barokah itu adalah kita belajar sedikit tapi keluar semua. Allah kasih kemudahan di sana. Saya pernah salah satu kondisi ya, kejadian yang saya alami gitu ya. Pada masa lagi kuliah S1 dengan segala kesibukan, saya punya lagi ada ujian mata kuliah patologi fisiologi, belajar banyak banget, ada ratusan slide yang harus saya hafal lebih dari 100 atau mungkin 200 kali ya. Karena belajar anatomi fisiologi manusia gitu. Dan pada saat itu malam sebelumnya saya sedang ada daurah gitu, daurah untuk anak-anak rohis SMA. Jadi bisa dibilang malam-malam juga tidurnya cuma sejam 2 jam karena habis ada kegiatan jihadul lail misalnya segala macam. Kemudian pagi-pagi udah harus bergerak ke kampus mau ujian. Itu bisa kebayang lelahnya seperti apa karena sedang ada beberapa hari daurah jadi panitia. Kemudian di jalan coba belajar tapi belum selesai. Jadi sampai ke kampus itu yang lain mulai ngerjain ujian duluan, saya di luar. Saya pengen enggak saya masih belum selesai ini slide yang harus saya hafal masih ada sekian lagi gitu. Jadi teman-teman mulai ujian duluan teman-teman saya belajar di luar. Setengah jam tuh saya ngerjain belajar di luar. Setengah jam kemudian saya masuk ke ruangan ikut ujian sama teman-teman, selesai bareng-bareng.
Seminggu kemudian hasil ujian diumumkan dan ternyata saya mendapatkan nilai tertinggi di kelas dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Orang yang datang ujian telat setengah jam untuk belajar di luar, tapi Allah izinkan untuk dapat nilai tertinggi di kelas. Jadi intinya apa? Ketika kita meniatkan segala yang kita lakukan hanya untuk Allah, Allah yang bantu, bukan karena kita. Ada kemudahan yang Allah kasih. Karena waktu itu saya niatkan ketika saya menolong agama Allah, maka Allah akan menolong saya. Apapun yang saya kerjakan, Allah akan mudahkan. Allah akan berikan kesempatan, meskipun itu terlihat nggak mungkin. Tugas saya adalah berikhtiar dengan maksimal, biar Allah yang menentukan. Jadi yang kedua kita kejar adalah kata barokah. Barokah itu dapat kita dapatkan ketika kita lagi-lagi meluruskan niat kita karena Allah saja, kita niatkan segala sesuatunya karena Allah, Allah yang akan mudahkan dan berikan kemudahan dari arah yang tidak diduga-duga. Itu yang kita kejar. Mungkin itu jawabannya untuk pertanyaan kedua ya, Vika. Vika masih mute. Baik, Ustazah. Terima kasih. Ini ada pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, izin bertanya. Saya Rahma Meida dari UIN Radin Intan Lampung. Pertanyaan saya adalah, misalnya kita sudah punya niatan untuk punya tujuan mengikuti suatu organisasi di kampus ataupun luar kampus, tapi ibu kita tidak menghendaki kita mengikuti kegiatan tersebut. Lalu bagaimana ketika ada seorang wanita, ketika mereka telah menikah, mereka terlalu sibuk dengan aktivis yang mereka jalankan, sampai lupa dengan pekerjaan mereka sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anaknya. Sekian dan terima kasih, Ustazah. Iya, jadi untuk pertanyaan pertama gitu ya, terkait dengan kegiatan intrakampus atau ekstra kampus gitu ya. Jadi ini juga bukan hal yang mudah gitu ya. Jadi pertama kali itu ibu saya mulai ikut organisasi itu pada saat SMA. Masuk ke organisasi OSIS, suka pulangnya sore gitu ya. Ibu saya sampai bingung pada saat ngambil raport, dia nanya dengan wali kelas saya, ini anak saya ngapain sih kok pulangnya suka sore gitu ya. Dijelaskan, iya nggak apa-apa Bu, anaknya ini ikut kegiatan OSIS, kalau Dewi itu orangnya rajin ikut kegiatan apa segala macam gitu lah, dijelaskan sama wali kelas saya. Kemudian ada rules di sana. Rules-nya itu memang saya selalu punya rules, kalau misalnya saya pulang lewat maghrib, saya harus nelfon ibu saya. Sebisa mungkin saya sampai rumah sebelum maghrib. Itu peraturan ya. Peraturan dari dulu, dari zaman SMA, kuliah selalu seperti itu. Intinya izin itu jelas. Saya di mana, sama siapa, ibu saya tahu. Jadi menumbuhkan kepercayaan itu adalah kuncinya. Karena orang tua kita itu khawatir karena mereka nggak paham anaknya tuh ngapain sih gitu ya. Dan kita juga harus jelas, kita wanita, kita muslimah, kita punya batasan. Jadi kita juga harus paham kapan kita udah harus ada di rumah, kapan kita udah harus membagi waktu kita dengan baik gitu ya. Kita harus bertanggung jawab, pendidikan akademis kita baik meskipun kita ikut organisasi. Itu yang saya buktikan. Makanya ibu saya bisa dengan ikhlas gitu ya, ketika masa S1 anaknya udah pergi pagi, pulangnya sore, kadang habis sore masih harus ada rapat lagi di yayasan. Ibu saya paham, saya kemana aja ibu saya tahu. Jadi nggak pernah kalau saya pendekatannya ke ibu, setiap hari itu saya luangkan waktu 1-2 jam, cerita hari ini saya ngapain aja. Jadi ibu saya tahu, saya kesandung batu di jalan aja ibu bakal tahu. Karena saya selalu bilang, saya sama siapa, saya ngapain aja. Hari ini tadi gini kegiatan OSISnya. Hari ini saya misalnya ada kegiatan di BEM, kemudian nanti saya ngisi dulu kegiatan rohis di SMP saya misalnya. Dan karena ibu saya juga terlibat gitu ya, kadang juga bantu di masyarakat dengan adanya bakti sosial gitu ya. Karena ibu saya tahu gitu, orang-orang sekitar juga bilang, oh iya nih Mbak Dewi tadi bantu nih untuk kegiatan bakti sosial, pemeriksaan tensi, ngasih obat, apa segala macam. Jadi terbukti apa yang kita buktikan. Sesuatu yang memang benar dilaksanakan dan orang tua kita juga ngelihat, oh iya ya anak saya itu bekerja memberikan kebermanfaatan. Kegiatan organisasi yang dia lakukan ini bukan main-main gitu. Tapi memang ada nilai plus yang ingin diberikan untuk lingkungan sekitar. Dan itu butuh waktu memang, butuh waktu untuk menjelaskan. Tapi tadi saya bilang, jangan juga kita kebablasan terlalu aktif di organisasi, kemudian nggak bisa mempertanggungjawabkan akademis kita. Jadi pilihlah yang di tengah-tengah, ukur kemampuan kita. Kita mampunya seperti apa. Pada saat lalu mungkin Allah kasih saya banyak amanah gitu ya. Tapi saya juga buktikan ke ibu saya, nilai saya baik, jadi ibu saya nggak pernah ada masalah dengan hal itu. Jadi teman-teman harus pastikan stop point yang tadi saya berikan di paparan, itu yang dipastikan kita jalankan dengan seimbang. Tumbuhkan kepercayaan, dan itu butuh waktu untuk memberikan penjelasan dan pemahaman. Jadi nggak bisa juga kita saklek gitu ya, nggak nurut sama ibu kita, ya nggak bisa gitu juga. Tipikal saya adalah
sabda ibu itu tuh penting bagi saya. Jadi apa yang ibu bilang saya akan lakukan. Tapi memang diberikan pemahaman. Tapi nanti gini gini gini. Bukan juga kita aktif di organisasi tapi nggak pernah ngomong apa-apa sama orang tua kita. Itu yang kadang suka salah. Orang tua kita nggak tahu kita ngapain. Dia cuma tahu anaknya pulang ke rumah terus capek tidur nggak ngapa-ngapain. Itu yang nggak boleh gitu. Kita harus bisa bagi waktu dengan baik, berikan perhatian untuk orang tua kita. Ini yang kadang kita suka lupa. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan kalau sudah menjadi istri atau ibu gitu ya, terlalu aktif misalnya di luar, sampai akhirnya ada beberapa pekerjaan sebagai istri dan ibu yang tidak dilaksanakan. Nah, lagi-lagi ini adalah tadi yang saya bilang, tiga hal yang tadi, tiga peran utama muslimah itu adalah pilar utama. Artinya nggak bisa digantikan dengan pilar yang lain. Itu yang tetap harus kita kerjakan. Maka sebelum mengambil peran tambahan, pastikan tiga pilar ini berjalan. Tiga pilar ini berjalan mungkin bisa aja nggak seluruhnya kita pegang. Dalam artian apa, misalnya kalau untuk urusan cuci baju, mau pakai khodimat, misalnya bantu bersih-bersih rumah, itu nggak ada masalah, karena itu memang bukan kewajiban istri juga. Jadi kita bagi waktu sesuai dengan kewajiban kita. Kewajiban istri ngapain sih? Kewajiban seorang ibu ngapain sih? Kita bagi gitu, kita bedakan. Kadang yang kita suka lupa adalah kesannya semua hal itu harus kita yang melakukan. Kita harus bagi prioritas, menumbuhkan akidah di anak-anak, itu tugas kita, nggak bisa kita kasih ke orang lain. Menumbuhkan akidah, mempercantik akhlak anak-anak kita, dia tahu Islam, dia tahu Allah, dia tahu Rasulullah, itu harus dari orang tuanya, bukan dari orang lain. Kita kadang kebalik, ngeberesin rumah semuanya kita, pelajaran agama dikasih ke guru di luar. Nah, ini kan akhirnya salah gitu. Kita harus paham dulu apa yang harus kita kerjakan, mana yang bisa kita delegasikan tugas, karena memang bukan tugas utama kita gitu misalnya. Jadi bukan juga salah kalau kita minta ada khodimat yang bantu ngebersihin rumah, enggak ada masalah. Itu bagian dari pembagian strategi gitu, kalau kita ingin mengerjakan peran yang lain lagi. Nah, itu mungkin gambaran yang kedua, jadi intinya adalah tetap harus prioritaskan tiga pilar yang utama, tapi kita bisa pilih dan pilih mana-mana yang menjadi kewajiban utama kita, mana-mana yang bisa kita delegasikan tugasnya kepada orang lain, karena memang bukan tugas utama kita. Itu mungkin untuk jawabannya, Vika. Oke, syukur Ustazah. Ada pertanyaan lagi Ustazah dari Mufaza Husna. Izin bertanya Ustazah, bagaimana tanggapan Ustazah tentang pandangan jika perempuan yang tinggi pendidikannya dan karirnya akan sulit untuk mendapatkan jodoh? Apalagi ada kalimat, kamu perempuan, nggak perlu tinggi-tinggi sekolahnya, ujung-ujungnya juga di dapur. Kalau seperti itu, bagaimana Ustazah? Iya, jadi yang pertama, bahasa saya sih sederhana ya, dalam artian seorang perempuan gitu ya, ada banyak pertanyaan, kesannya gitu ya, jangan pinter-pinter, jangan sekolah tinggi-tinggi, nanti nggak ada yang mau loh, bahasanya gitu ya. Jadi kalau kata saya gitu ya, pesan saya untuk teman-teman, menjadilah hebat, bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk Rob kita, untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat di sekitar kita. Kita menjadi hebat bukan karena pengen dibilang kita adalah hebat, bukan. Menjadi seorang wanita yang hebat, muslimah yang hebat untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk umat kita. Maka ketika laki-laki hebat, dia pasti akan mencari wanita yang hebat untuk sama-sama membangun keluarga yang hebat. Nggak bisa dia mau ngebangun keluarga hebat kalau bukan menikah dengan orang yang hebat juga. Bukankah anak-anak yang hebat akan lahir dari muslimah yang juga hebat? Jadi kalau misalnya kita ketemu ada laki-laki yang minder, mungkin itu tandanya visi pernikahannya belumlah kuat untuk bisa membangun keluarga yang siap menebar manfaat. Jadi kalau ada yang minder bukan salah kita, salah laki-lakinya. Nggak usah bingung, ngapain kita mau nikah sama orang minder? Karena tadi dibilang, kalau laki-lakinya hebat, dia pasti akan nyari wanita hebat. Mana mungkin bisa melahirkan anak-anak hebat bukan dari rahim wanita yang hebat. Kalau misalnya dia minder, berarti visi pernikahannya belum kuat untuk siap melahirkan keluarga yang siap menebar manfaat. Udah itu aja. Jadi nggak usah takut lah. Jadi kalau misalnya dibilang gitu, ya dibantah aja. Karena realitasnya nggak kayak gitu, realitinya nggak gitu. Laki-laki yang punya visi sangat tinggi untuk menciptakan keluarga menebar manfaat, dia pasti akan nyari wanita yang hebat. Kemudian yang kedua gitu ya, tadi pertanyaannya banyak nih ke saya. Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi mulu, nggak capek apa sekolah mulu belasan tahun gitu ya, sekolah mulu, nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Nah justru pertanyaan itu lucunya adalah ketika saya tanyakan ke suami saya. Saya tanya gitu ya, ini ada yang ngomong gini, gimana? Jawabannya datar, tapi sangat memberikan pemahaman yang luar biasa ketika dia mengatakan, loh bukannya karena itu ya, karena peranan seorang ibu untuk membangun generasi berilmu, itu butuh peran wanita yang luar biasa. Kalau dia nggak punya ilmu, dia nggak akan bisa.
Jadi justru ketika memang peran utama seorang ibu adalah itu, nggak bisa dia belajarnya ala kadar, nggak bisa dia sangat sederhana gitu ya untuk memberikan pemahaman dan pendidikan untuk anak-anaknya. Justru karena alasan itulah kita ingin membangun generasi hebat, maka kita juga perlu ibu-ibu yang hebat dan ibu-ibu yang penuh dengan pendidikan yang baik untuk mendidik anak-anak yang juga akan sangat baik, melahirkan generasi-generasi terbaik. Jadi statementnya salah, mindsetnya salah. Kalau kita ingin melahirkan generasi terbaik, generasi robbani, generasi yang cinta dengan Allah, bermanfaat untuk umat, pasti butuh ibu yang hebat. Ibu-ibu yang senantiasa belajar, ibu-ibu yang tidak pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Nah, ini yang harus kita bisa sampaikan gitu ya. Tadi udah saya bilang, jangan terjebak dengan mindset bahwa perempuan itu hanya akan ada di dapur, sumur, dan kasur. Peran utama muslimah itu adalah membangun peradaban. Dan butuh wanita-wanita yang hebat dengan pendidikan yang baik, dengan keilmuan yang baik untuk membangun generasi itu. Jadi kita harus bisa masuk ke sana. Nah, itu mungkin jawabannya untuk pertanyaan yang tadi. Semoga menjawab. Jangan pernah minder ya. Syukran Ustazah. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum Ustazah, saya Saskia dari Universitas Teknokrat Indonesia. Izin bertanya Ustazah, saya wanita yang masih belajar untuk berhijrah. Sampai sekarang saya masih aktif mengikuti UKM tari. Bagaimana Ustazah, apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Iya, makasih banyak pertanyaannya Saskia. Jadi terkait dengan itu gitu ya, intinya adalah kita belajar terkait dengan koridor-koridor keislaman. Itu pertama. Jadi semenjak kita lebih mengenal Islam gitu ya, Islam itu tidak merubah seseorang, tapi dia mengubah bagaimana apa yang dilakukan oleh orang tersebut senantiasa bergerak untuk mengejar keridhaan Allah. Kita yang bisa mengukur Allah itu ridho atau enggak. Kita akan lebih mementingkan pandangan Allah atau pandangan manusia. Jadi pertanyaan saya sederhana, itu aja. UKM tarinya saya nggak paham ya, tarinya akan seperti apa, apakah tariannya yang benar-benar akhirnya dilihat publik misalnya, apakah ada aurat yang tersingkap atau tidak, saya nggak paham. Jadi kita yang bisa nakar, apakah kira-kira Allah itu suka ketika saya bergerak seperti ini? Apakah Allah suka dengan pilihan saya begini? Saya sederhana orang ya, ketika apapun yang saya kerjakan, misalnya saya dapat tawaran A, saya dapat tawaran B, yang saya pikirkan adalah Allah ridho atau enggak, Allah senang atau enggak dengan yang saya kerjakan. Dan prinsip saya, yang paling saya utamakan adalah pandangan Rob saya dibandingkan pandangan manusia. Sekalipun sejuta manusia memuji gitu ya, ketika Allah nggak suka dengan itu, saya akan milih pandangan Allah, bukan pandangan yang lain. Nah, jadi itu aja pertanyaannya. Ketika kita meniatkan gitu ya, segala hal yang kita lakukan karena Allah, kita yakin bahwa yang kita ambil keputusan ini karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena pujian orang juga, bukan karena, kamu kayaknya, misalnya kamu berhijab aja kamu lebih cantik misalnya. Ya diniatkan lagi, luruskan lagi niatnya gitu. Jangan sampai belok niatan kita yang awalnya untuk pleasing Allah gitu ya, berubah jadi manusia, pengennya apa. Nah intinya adalah kita belajar menata hati kita, mulai belajar mengambil keputusan dengan mempertimbangkan apa-apa yang Allah suka, apa-apa yang Allah ridho dengan kita, mulai menghindari hal-hal yang Allah nggak suka dari kita. Itu aja untuk pertanyaan dari Saskia. Semoga Allah mudahkan ya, apapun pilihan yang nanti Saskia ambil ke depan. Amin. Baik Ustazah, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustazah, saya Reksa dari Universitas Teknokrat Indonesia. Bicara tentang pencapaian, faktor utama yang kita tahu pastilah usaha dan juga doa yang terus mengalir tanpa henti. Semangat serta support. Namun bagaimana dengan hak istimewa yang menjadi faktor yang cukup signifikan untuk mendukung pencapaian kita nantinya? Terima kasih Ustazah. Privilege ya. Apa ya, saya termasuk orang yang nggak percaya sama privilege. Dalam artian apa? Privilege itu memang mungkin faktor pendorong, faktor pemudah gitu ya. Tapi saya yakin gitu ya, ketika Allah mentakdirkan setiap manusia berada dalam kondisi yang beda-beda, Allah nggak bilang yang masuk surga itu orang kaya. Allah nggak bilang yang masuk surga itu hanya orang-orang yang menjadi pejabat tinggi. Nggak ada. Bahkan jangan-jangan orang-orang yang mampu doanya menembus langitnya Allah adalah tukang becak di sana, yang setiap waktu istirahatnya ia gunakan untuk membaca Al-Quran. Jadi jangan lagi terlena dengan kata privilege. Privilege itu hanyalah faktor pendorong. Tapi yang kita pikirkan dalam kondisi apapun yang Allah takdirkan, apakah kita sudah bergerak menuju keridhaan Allah? Saya sudah layak belum sih untuk dapetin surganya Allah? Jadi nggak usah ngomongin privilege sampai ke sana gitu. Dalam artian, karena privilege seseorang tidak pernah membuat dia lebih mudah masuk surga. Enggak. Mungkin dia lebih kaya, iya. Mungkin dia bisa sekolah tinggi, keluar gitu ya, orang tua yang ngebiayain. Iya, nggak apa-apa.
Tapi kan nggak menjadikan dia juga tiba-tiba menjadi orang yang bisa lebih dekat dengan Allah, nggak juga. Itulah di mana Allah itu fair, Allah itu adil. Allah itu melihat seseorang bukan dari kedudukannya, bukan dari besaran hartanya, bukan dari wajahnya cantik atau tidak, tapi dari tingkat ketakwaannya. Dan tingkat ketakwaan seseorang tidak bergantung, tidak terhubung, tidak berhubungan dengan kekayaan yang ia miliki. Semua akan balik kepada diri kita masing-masing. Catatan yang kedua, semangat untuk teman-teman juga, banyak saya lihat gitu ya, orang-orang yang mungkin semuanya berangkat dari nol. Saya kuliah S2, S3 bukan karena duit saya sendiri, nggak ada orang tua saya. Ayah saya sudah di PHK tahun 1999 atau tahun 2000. Bahkan pada saat saya kuliah, saya sudah punya masukan di targetan life plan saya. Saya itu pada saat kuliah saya ngajar, saya dapetin pendapatan sendiri. Saya pengen nggak nyusahin orang tua saya. Biaya kuliah itu semuanya beasiswa. S2 semua beasiswa, S3 semua beasiswa. Saya nggak bisa kalau untuk keluar negeri dengan uang sendiri itu nggak mungkin, apalagi menyusahkan orang tua. Saya sudah biasa mandiri atau independen sejak masuk kuliah, karena saya tahu orang tua saya sudah di PHK gitu, udah nggak ada kerjaan, ibu cuma ibu rumah tangga. Dan kalau misalnya teman-teman tahu gitu ya, ayah saya ini hanya lulusan SMP, bisa anaknya lulusan S3. Jadi kalau dibilang privilege saya nggak percaya. Kecintaan mereka kepada ilmu itu yang membuat saya bisa. Keikhlasan mereka untuk anaknya terus belajar, terus mengemban ilmu sampai jauh ke sana, mereka izinkan. Jadi kecintaan mereka kepada ilmu, ketaatan mereka kepada Allah itu yang membuat kita bisa. Jadi jangan lupa kita juga punya privilege yang lain, bentuknya apa? Keridhaan orang tua. Kadang kita lupa orang tua kita itu punya sumbangsih luar biasa dengan keberhasilan kita hari ini. Jadi teman-teman yang saat ini kemungkinan besar orang yang ngekos ya, kadang suka lupa kalau nyampe ke rumah pijetin ibunya, tanyain kabarnya, beliin makanan kesukaannya. Kadang kita suka lupa kalau ternyata doa-doa mereka yang sebenarnya mampu menembus pintu-pintunya Allah. Menembus langit-langit doa sampai Allah ijabah doanya. Jadi bukan karena kita bisa, karena ada orang tua yang senantiasa mendoakan kita, ada Allah yang mengizinkan segalanya terjadi. Jadi masalah privilege, jangan lupa orang tua itu mau dalam status kedudukannya apapun, Allah itu ridho ketika mereka ridho dengan kita. Jadi privilege nggak usah dijadikan alasan ya atau excuse yang bisa bilang saya nggak mungkin bisa, orang saya bukan lahir dari orang-orang yang kaya. Nggak gitu juga. Kita bisa bergerak, kita bisa terus melakukan kebermanfaatan dalam kondisi apapun juga. Kita tentukan peran kita ke depan, kita terus berusaha maksimal biar Allah yang akan tentukan hasil di penghujung jalan. Itu mungkin Vika untuk jawaban yang terakhir ya, semoga menjawab. Oke, syukran Ustazah. Ini ada pertanyaan lagi Ustazah dari hamba Allah. Saya bacakan Ustazah. Kadang kita pernah merasa iri dengan laki-laki yang mana mereka jika dilihat semuanya bisa tidak terkekang seperti kita perempuan. Contoh, mereka tidak terikat dengan kebebasan, bebas pulang malam, bebas kerja, bebas berpendidikan, dan lain-lain. Sedangkan perempuan jika pulang malam dimarahi, kerja pun harus ada batasnya, dan apalagi jika menuntut ilmu pasti kita mendapatkan suatu kata yang sering dilontarkan. Ngapain tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya di dapur? Kira-kira bagaimana Ustazah agar kita ini bisa menerima diri bahwa perempuan itu tidak bisa terkekang seperti laki-laki? Iya, jadi sebenarnya tadi ya, balik ke masalah kita paham bahwa diri kita adalah seorang hamba, dan Allah ketika berbicara mengenai surga tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan, antara muslim dengan muslimah itu nggak ada bedanya gitu. Jadi kalau masalah misalnya tadi gitu ya, terkait dengan pulang malam gitu misalnya, bukan karena apa-apa, karena memang perbedaan fisiologis gitu ya antara laki-laki dengan perempuan. Perempuan ini adalah makhluk yang perlu dijaga sebenarnya. Karena kita sangat berharga, di sanalah kenapa akhirnya kita yang tahu batasannya gitu. Batasan yang perlu kita jaga, tapi bukan berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Saya sudah buktikan bahwa kita tetap bisa kok kuliah ke luar negeri dengan hijab gitu ya yang kita miliki. Kita tetap bisa kok berprestasi di kancah internasional, bahkan nggak ada masalah di sana. Jadi jangan pernah mengucilkan diri dengan berkata, kenapa sih saya nggak boleh ABCD? Ada banyak loh yang bisa kita lakuin. Pertanyaannya kita sudah sejauh mana membuktikan bahwa kita bisa. Sudah sejauh mana kita dengan segala hal yang kita punya, kita udah buktikan bahwa kita melakukan usaha dan ikhtiar semaksimal yang kita bisa. Kadang kita suka lupa gitu ya, suka menanyakan hal yang sebenarnya kalau menurut saya nggak perlu dipertanyakan gitu. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan, ada banyak hal yang bisa kita buktikan dengan banyak arrangement gitu ya. Toh juga laki-laki juga nggak menanyakan gitu ya, kenapa sih kalau saya misalnya
Kenapa kalau misalnya saya nggak punya hak untuk hamil misalnya? Kenapa hamil itu di perempuan? Kenapa dengan hamil dengan kepayahan bertambah-tambah perempuan dapat pahala dengan sangat mudah gitu ya? Laki-laki nggak bisa dapetin itu misalnya. Kenapa juga laki-laki harus menanggung ibunya, kakak perempuannya? Ya itu udah banyak banget. Jadi kalau kita berbicara dan mengotak-ngotakan antara laki-laki dengan perempuan, nanti kita akan ketemu dengan tembok-tembok itu. Yang harus kita pahami adalah pembagian peran yang sudah Allah kasih itu sudah sangat jelas. Ketika Allah menyampaikan gitu ya kemuliaan seorang wanita, bahkan sebelum agama-agama lain, negara-negara lain begitu mengucilkan keberadaan wanita, Islam hadir dan memuliakannya. Kalau justru ya menurut saya Islam itu sangat memuliakan kita. Tugas kita saat ini dengan segala kemuliaan dan privilege yang sudah Allah kasih kepada seorang wanita, bahkan laki-laki nggak punya, sejauh mana kita bisa membuktikan semua itu dalam bentuk kebermanfaatan tiada henti. Itu tugas kita. Dengan segala hal yang kita jalani gitu ya, dengan segala hal yang juga kita miliki saat ini, ayo buktikan bahwa perempuan dan muslimah juga dapat berkiprah, dapat berkarya, dapat berdaya, dapat juga mencetak gitu ya generasi-generasi robbani ke depannya, dapat bermanfaat untuk semesta. Itu mungkin jawaban untuk pertanyaan yang terakhir. Nggak usah khawatir gitu ya dengan segala macam perbedaan yang ada. Perbedaan itu bukan untuk menjadikan hal yang lebih runcing ke depannya, tapi bagaimana kita dapat melihat dalam angle atau perspektif yang lebih bijaksana. Karena ternyata dalam setiap hal yang sudah Allah tetapkan, ada lebih banyak kebaikan dibandingkan kemudorotan yang bisa kita bayangkan. Itu mungkin dari saya, Vika. Baik, terima kasih Ustazah. Tidak ada pertanyaan lagi. Insya Allah harapannya semuanya paham dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah. Semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, atau mungkin nanti selesai acara ini disampaikan lagi kepada temannya. Fulanah menyampaikan kepada Maria, Maria menyampaikan kepada Fatimah, dan Fatimah menyampaikan kepada Khadijah. Masya Allah. Terus seperti itu mengalir menjadi amal jariah yang tidak pernah terhenti. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Saya mengambil beberapa kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Ustazah. Yang pertama, menjadi muslimah tidak menghalangi kita untuk berperan menjadi muslimah yang bermanfaat bagi orang banyak. Menjadi wanita yang bermanfaat adalah pilihan. Ingin jadi wanita seperti apa kita sendirilah yang menentukan. Jadilah wanita yang otentik, wanita yang tahu mau dibawa kemana hidupnya. Dan yang terakhir, apapun yang kita kerjakan untuk kebermanfaatan, selalu libatkan Allah dalam setiap urusan kita. Masya Allah. Syukran jidan kepada Ustazah Dewi Nur Aisyah atas materi yang disampaikan. Semoga ini menjadi bermanfaat untuk kita semua, sangat menginspirasi sekali, dan semoga ini bukan obrolan kita yang terakhir ya Ustazah. Semoga nanti di lain kesempatan ada waktu lagi untuk kita bisa ngobrol lagi dengan Ustazah. Masya Allah. Jazakillah khair kasir kepada teman-teman yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan rezeki yang barokah dan berlimpah, diberikan paham ilmu, dijadikan wanita yang solihah, diberikan umur panjang, ditetapkan iman dan Islamnya, serta diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akhiri dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian melafazkan istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dilanjut doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jidan, saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada seluruh peserta jangan lupa mengisi link absen yang telah disediakan untuk memudahkan panitia membuat sertifikat yang nantinya akan dibagikan. Diingatkan kembali untuk seluruh peserta
untuk dapat mengisi link absen yang telah disediakan oleh panitia supaya memudahkan panitia untuk membuat sertifikat yang nantinya akan dibagikan. Oh iya lupa. Selanjutnya kita akan melakukan sesi dokumentasi. Saya pimpin dari slide pertama. Oke, baik. Dimohon untuk seluruh peserta untuk mengaktifkan videonya karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Baik, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Jazakillah khair semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.